selamat datang di podcast Pelipur Lara. Masih bareng aku Witri. Di podcast kali ini aku akan membahas sedikit mengenai pariwisata yang ada di daerah aku, yaitu Kota Solo, Sumatera Barat. Dan tentunya aku nggak bakal sendirian, aku akan ditemenin sama teman aku yang dia ini tuh udah menjadi unik Kota Solo atau duta pariwisata Kota Solo. Langsung aja yuk kita panggilkan, ini dia Kaisa Salsabila. Halo. Yeay, halo, selamat datang di podcast Pelipur Lara. Oke, sedikit bertanya nih, basa-basi dulu lah ya kali. Udah basi. Udah basi. Kabarnya gimana nih selama perkoronaan ini berlangsung? Kok gitu sih, seriusnya kayak kehidupan dia tuh kayak enggak ada cerianya gitu. Ya kan, semua aktivitas kita jadi terganggu, jadi nggak yang semestinya tidak terjalan seperti mana mestinya kan. Pasti bakalan banyak, emang banyak sih sebenarnya halangannya tuh pas corona ini. Kamu gimana pas corona ini? Gitulah, biasa. Kan kita juga daring kan. Aku yang awalnya di Bogor tiba-tiba di sini mau setahun loh. Bagus lah ketemu aku kan. Aduh, oh ya BTW dia ini tuh temen aku guys. Jadi kita itu udah temenan dari SMP kan. Iya, SMP. Udah sekitar pokoknya udah lama deh, nggak perlu dihitung kayaknya. Coba hitung. SMP tahun 2012. 12. Berarti 8 tahun 2020. Ya. Pintar nih matematika. Ya. Anak IPA? Enggak. Oh, IPS. Oh iya, IPA. Terus kita ketemu SMA, terus kuliah kita beda kan. Oke, ngomong-ngomong soal apa? Kamu lupa kalau aku tuh juga daftar di Oh iya, kamu kita tahu. sama-sama daftar. Ternyata. Tapi nasib buruk. Bukan buruk, Oh, maksudnya bang- belum takdir gitu. Bukan, itu nasib baik tahu. Iya kan. Karena di tempat dia sekarang, kalau kamu dulu di Bogor belum tentu sekarang kamu di posisi ini. Oke. Terus kuliahnya gimana, lancar gak? Sama sih kayak kamu sebenarnya. Iya, karena kita daring juga kan. Kalau soal tugas kita gimana? Kalau aku alhamdulillah tugas yang menyesuaikan dengan aku. Karena dia tuh traveling mulu guys, dia jalan-jalan mulu, nggak tenang di rumah. Kalau ditanya Kan kamu ikutan sama aku. tapi nggak sesering dia, maksudnya Padahal tuh dia traveling mulu. sama aku mulu tahu. Nggak, bohong. Tugasnya deadline ya ngerjain ya. Karena main sama aku. Nggak. Oke. Terus soal nih Selempang kan sekarang udah Uni Kota Solo 2019. Amin. Berarti nggak itu dong, harusnya pergantian jabatan nggak sih di 2020 Ya ini? karena corona. Oh, iya. Harusnya di bulan apa sih tuh? Seharusnya bulan Juli atau Agustus. Oh, Juli. Mau jalan 2 tahun dong. Iya. Tahun depan. Berarti pemilihannya di tahun depan lagi kan? Enggak, tahun depannya lagi, tahun 2022, karena rancangan anggaran buat tahun depan kan udah ada kan. Jadi karena corona ini makanya semua dana tuh dialihkan untuk corona. Berarti COVID-19. ngejabat berapa dong? Berapa tahun dong? 3. Kayak 2 atau 3 tahun. Sumpah, ini rekor jadi Terlama loh. duta pariwisata Dalam sejarah. terlama. Soalnya biasanya cuma pada 1 tahun. 1 tahun habis jabatan, ganti dengan yang baru. Oke. Terus kalau kesibukan di Uni Kota Solo ini atau duta pariwisata ini ngapain aja sih kalau pas COVID ini gitu? Pas COVID ini nggak banyak kegiatan. Cuma beberapa kegiatan yang itu yang melibatkan hanya sedikit orang. Kita tuh di sana kayak misalnya ada launching tempat wisata baru, ataupun ada acara pariwisata yang lainnya. Tapi itu dalam skala dikit, Kecil, sedikit dibatasi ya? dibatasi. Iya, karena COVID ini juga. Terus ngomong-ngomong, oh iya tadi dia dinas guys, makanya sekarang baru bisa karena dia tuh sibuk. Berarti sekarang udah mulai dinas lagi dong? Karena sekarang tuh adalah termasuk hari utama besarnya Kota Solo. Hari ini tuh HUT Kota Solo yang ke-50 tahun. Oh, oke, berarti hari ini banget gitu. Hari ini banget tadi baru bilang. Selamat ulang tahun untuk Kota Solo yang ke-50 tahun. Udah tua ya berarti Kota Solo ini. Walaupun dia kecil tapi udah tua. Pasti tuaan orang tua aku kayak.
Berapa? 54. Oh iya, beda 4 tahun lah. Kan tuaan. Iya sih benar. Oke. Oh iya, sebelumnya yang waktu bulan-bulan kemarin ya, kamu lagi sibuk bikin video perkenalan pariwisata. Nah. Berarti banyak dong jalan-jalan tentu. Terus menurut kamu tempat yang menarik untuk dikunjungi di Kota Solo ini tuh apa aja sih? Mungkin teman-teman bisa tahu, aku juga tahu gitu kan. Di Kota Solo ini banyak banget tempat wisata yang bisa dikunjungi, tapi sekarang ini tuh pemerintah lagi fokus pengembangan desa wisata Payo. Karena Payo tuh lagi gencar-gencarnya buat karena potensi di Payo tuh besar banget gitu, berpotensi banget buat jadi tempat wisata nomor 1, mengedepankan tempat wisata nomor 1 di Indonesia tau. Oh gitu, sumpah aku tuh pernah ke Payo pernah, tapi yang ke pariwisata sekarang tuh nggak pernah gitu. Oh ya, terus pariwisata apa aja sih yang ada di sana kayak Di Payo? Di Payo ada Batu Patah Payo, ada Payo Nature, ada Puncak Bidadari, ada itu. Kalau bisa nggak kamu jabarin sedikit mengenai Boleh. tempat Tapi ini? nanti ke Payo kan? Insya Allah. Nah. Nggak jadi soalnya masih COVID. Mbak, cuma 10 menit loh dari sini. Iya, tapi kan jalannya nanjak, ya kan? Ya bawa doi lah. Alah, Ada nggak? diam. Ya udah jelasin aja yang tadi aku minta mungkin gitu. awalnya itu aku tertarik banget sama dari 2017 atau 2000 berapa ya aku pertama kali ke sana tuh ke Puncak Bidadari Payo. Nah, Puncak Bidadari Payo itu waktu yang tepat untuk mengunjungi ke sana itu saat sore hari, dan paling utama tuh saat sunrise Oh, pagi ya? pagi. Berarti kita Subuh. ngecamp dong di sana? Kalau ngecamp tuh punya banyak persyaratan sih, ada alurnya tersendiri buat ngecamp, nggak boleh sembarangan ngecamp kalau di sana. Tapi di sana tuh emang view-nya tuh mantap banget. Di sana bisa kelihatan Gunung Singgalang, Merapi sama Gunung Tang. Nah, di sana juga bisa kelihatan itu tahu Danau Singkarak, tahu kan? Oh iya, pastinya dong. Orang Dan- Solo pasti tahu Iya, Danau Singkarak. dan hadapan di depannya itu langsung di tengah-tengahnya kota. Di hadapan depannya itu Bukit Barisan. Wih, cantik banget. Berarti teman-teman sama aku wajib nih kunjungi Rugi tahu. Payo. Udah berapa tahun nih, Dok? Udah 20. Tapi Payo. iya, sumpah aku udah lama di sini dari TK lah ya aku di sini. Tapi nggak pernah ke Payo. Ibu bukan yang ngajari Payo, Iya, ya tapi kan? cuma sampai SD di Oh, SD iya. doang. Oh. Nggak pernah kan Sekatasnya tuh ya. ke atas kan pariwisatanya pasti di atas kan. Terus jelasin lagi dong yang Oh, tadi, iya. yang lain. Kalau Payo Nature itu tuh mereka bekerja sama dengan Universitas Negeri Padang, bagian pariwisatanya tuh, bagian Fakultas Pariwisatanya dalam pengembangan Payo Nature nih. Di sana tuh juga ada, di sana apa lagi? Makin mantap pemandangannya Itu daripada Kita ngeliat apa? sama kayak di Puncak Bidadari tadi, pemandangan yang disuguhkan paling utama. Tapi di sana lebih luas lagi cakupannya, lebih luas lagi yang kita lihat gitu loh. Oh gitu. Kalau Batu Patah? Batu Patah di sana ada menara pandang, sekarang baru dibikin sekitar sebulan yang lalu selesainya kalau nggak salah aku. Menara pandang ada 3 tingkat. Itu lebih luar biasa lagi pemandangannya yang bisa kamu lihat. Ih, sumpah berarti wajib ya Wajib kamu banget kunjungi ke sana. Terus di sana tuh juga ada bunga krisan. Tahu nggak bunga krisan? Bunga krisan ini tuh yang buat minuman gak sih? Yang ada loh, yang itu yang di video aku. Oh, yang tempat banyak kayak Iya. penangkaran bunga gitu Iya, kan? iya. Oh, berarti itu di Payo? Di Payo. Tapi itu bunganya tuh tumbuhnya tuh 1 kali 3 bulan. Oh. Tapi sekarang tuh lagi pengembangan, bikin tempat rumah bunganya tuh ada banyak lagi loh. Di belakangnya tuh masih ada yang baru mau dibikin. Dan di sana tuh di Payo itu juga terkenal sama yang namanya kopi Payo. Oh iya, waktu itu yang ada di video juga Iya. kan? Kebun kopi di Payo itu berapa hektar ya? Pokoknya banyak banget dan pokoknya luas banget. Yang terkenal itu ada kopi robusta sama arabica. Tapi mereka bakalan nge-impor gitu nggak sih, apa cuma buat konsumsi di sini doang? Enggak, udah dipasarkan, khususnya di Kota Solo ini udah dipasarkan di minimarket, semua minimarket di Kota Solo. Oh, berarti udah. Ya, bahkan kafe-kafe ataupun kafe di Kota Solo maupun di luar juga ambil stoknya tuh ke situ. Oh, ih, sumpah baru Karena tahu. rasanya tuh emang mantep banget tahu. Oh, pasti Udah. kamu udah nyobain. Udah. Iya, enak banget ya wajah di Duta Pariwisata ini, kayak kamu bisa jalan-jalan gratis kan tentunya. Gratis. Alhamdulillah. Alhamdulillah gratis. Oke, berarti pariwisata udah nih.
Kalau ini kan buat Payo doang, maksudnya Payo ya kan agak di atas. Kalau di sekitaran kota Solo ini tuh ada kan pastinya kalau kayak Sawah Solo, Pulau Belibis gitu-gitu. Tahu. Iya, aku tahu kan. Oh Nah, iya. gitu masanya itu tuh kayak cakupannya masih di sini. Kalau kayak gitu tuh ada nggak sih pengembangan dari pemerintah gitu? Kita lihat yang pertama itu ada, kita lihat tuh ke Pulau Belibis. Pernah kan ke Pulau Belibis kan? Tentunya. Video dia aja bikinnya di sana. Terima kasih. Video pariwisata. Kalau Pulau Belibis itu sekarang tuh lagi pengembangan di kan Pulau Belibis. Oh, sebelumnya kita jelasin dulu Pulau Belibis itu gimana gambarannya. Iya, teman-teman ada gambaran Ya, nih biar sedikit. bisa berimajinasi sedikit seperti apa Pulau Belibis, kecantikan Pulau Belibis itu kan. Nah, di Pulau Belibis itu yang namanya Pulau Belibis dulu itu tuh ada danau. Danau buatan. Kalau nggak salah aku danau buatan, dan di tengah-tengahnya itu ada daratan. Tapi sekarang udah nggak ada. Dulu di sana tuh suka burung belibis suka nongkrong di sana. Oh, tahu? makanya Pulau Belibis. Oh gitu. Tapi di sana itu juga ada kayak apa sih, bebek-bebek itu namanya? Bebek kan? Iya, Ya, kayak yang buat Iya, itu jadi kayak kan. kayu tuh. Bebek kayu. Itu nggak sih namanya? Pokoknya Pokoknya itulah ya. Makanya itu tuh juga ada di sana. Kalau nggak salah aku itu 10.000 per 20 menit atau setengah jam gitu. Oh, berarti isinya 4 kan? Isi 4 bebek-bebek. ya. Terus di sana juga ada kamu bisa berkuda loh. Oh, ada. Ada sekarang. ada tempat berkuda, ada taman burung juga, terus ada pondok-pondok. Apa sih itu nama pondok-pondok tuh? Oh, Gazebo. Banyak banget di tepi-tepi itu ada gazebo. Dan di Pulau Belibis tuh ada dermaganya sekarang. Tahu dermaganya tuh agak menjorok ke dalam. Jadi seakan-akan kita tuh kalau foto di dermaga tuh kayak Ada emang, kayak di dermaga itu nggak sih? Singkara. Iya nggak sih kayak gitu? kalau di dermaga Pulau Belibis kelihatan di belakang itu ada Taman Pramuka. Tahu kan Taman Iya, Pramuka? iya. Kan juga mantap banget tuh. Iya. Pernah kan kita ke sana dulu? Iya. Pernah jadi tak pramuka gak sih kita? Gue nggak pernah. SMP, Tapi SMP kita 6 bulan wajib loh pramuka. hah? Oh iya, baru ingat. Astaga, lupa. Maklum guys, udah Tua. termakan usia dan termakan tugas-tugas. Jadi ingatannya berkurang. Terus kalau Sawah Solo sendiri tuh kayak gimana sih gambarannya? Ya tentunya sawah sih pastinya. Tapi Sawah Solo gambaran- itu mungkin pengembangannya tuh dari pihak swasta. Oh, Kalau berarti bukan itu punya swasta? pariwisata itu kalau nggak ada pihak swasta yang apa sih memberikan namanya tuh? dana. Bukan memberikan dana sih tepatnya, kayak yang mendukung deh. Oh. Bahasa halusnya yang mendukung dari pihak swasta belum tentu bisa berjalan dengan lancar gitu. Pasti ada campur tangan pihak swasta dan pemerintah bekerja sama, baru itu tuh bakalan lebih terjaga makanya tempat wisata kan. Kalau di Solo itu kita juga ada, tau kan kalau di sawah namanya sawah, ada Iya. pondok-pondok, ada kolam ikan. Pondok-pondoknya di tengah kolam, dan ikannya tuh kita bisa selonjorin kaki di sana, kasih makan ikan. Oh, gitu. Kayak mereka tuh nerapin sistem apa ya, aku lupa namanya, astagfirullah. Kayak sistem kayak aja deh. ikan di sawah, itu ikan tuh hidup di sawah gitu. Apa sih yang Oh, berarti dia kayak berenang di ya sawah. di sawah. Oh. Ikan itu adanya di sawah, di dalam sawah, bukan ada di sawah, dan juga ada kolamnya di sana. Oh gitu. Berarti emang udah dibikin kolam khusus tapi di tengah-tengah sawah gitu. Tahu kan Solo itu kan luas banget. Heeh. Ada pondok-pondok per 100 meter apa 200 meter ada pondok-pondoknya sendiri. Dan kita itu bisa ke sana, bisa menikmati suguhan pemandangan alam yang ada sawah, yang di belakang itu ada Bukit Barisan lagi. Ih, mantep banget emang ya kota Solo ini. Berarti pariwisatanya ini tuh semakin maju lah ya, ibaratkan masanya di 2020 ini juga udah semakin terkenal lah gitu. Tapi kendalanya tuh sebenarnya sekarang itu tuh seharusnya tahun 2020 ini tuh ada yang namanya Visit Kota Solo 2020. Tapi nggak terjalankan karena Covid. Corona, Iya, karena benar-benar. Covid. Itu lagi sih yang menjadi penghalang. Tapi gimana ya, aku suka, maksudnya suka banget nih vibes kota Solo ini tuh kayak kota kecil tapi nyaman gitu kan. Mungkin karena udah ngerasain juga. Nah, aku sedikit agak nggak suka gitu, maksudnya bukan nggak suka, agak keberatan gitu. Soalnya kalau teman-teman pada nanya, kamu aslinya Padang? Iya kan, Padang cakupannya banyak tuh. Aku dari Solo, aku bilang oh Solo, dia selalu bilang kayak
di Solo gitu, padahal Solo kan gitu udah pakai K gitu, tapi mereka tuh nggak tahu gitu. Kita tuh juga pernah tahu pas kita kan pergi ke studi tour ke Oh, Pulau SMA. Jawa, SMA. salah satu universitas. Kita ditanya kita dari asal dari mana, dari kota Solo Pak, kota Solo. Iya. Oh dari Solo Jawa Tengah ya, bukan Pak, dari Iya, kan? Padang. Udah kita bilang gitu Mas, Iya. itu terkekang Solo. Itu kan makanya teman-teman tuh pada Kayak susah ngomong K deh, Solok. Solok. Kalau orang di luar kota Solok tuh pasti ngomongnya Solok. Iya gitu kan, kayak Solok padahal sebenarnya Solo gitu. Solo biasa aja sih sebenarnya. Jadi gitu ya teman-teman, semoga teman-teman bisa berkunjung ke kota Solo. Wajib ini. pokoknya. Iya, karena Soalnya yang itu jalan lintas Sumatera tahu, kemana aja kamu pasti ngelewatin Deket. kota Solo. iya deket ke Padang bisa, Bukit Mm-mm. Tinggi bisa. Soalnya teman-teman nih pasti cuma pada tahu kayak Bukit Tinggi, Bukit Padang, Tinggi, Padang, terus apa satu lagi? Payakumbuh. Payakumbuh sama Padang Panjang. Benar. Solo ini tuh kayak jarang terjamah gitu sih. Tapi itu semua tuh sejalan ta. Iya, pasti ngelewatin Solo ini gitu kan. Oke, kita udah sedikit ngomongin tentang pariwisata udah. Terus kita masuk nih ke makanan khas kota Solo ini tuh apa sih yang terkenal gitu? Ada penyaram pisang, ada karucuk balik, banyak banget yang enak-enak. Ini tuh bentar-bentar, penyaram pisang itu tuh kayak gimana sih Belum bentukannya? nyoba. Belum. Soalnya aku Iya, aku udah mau. lama di sini tapi nggak pernah gitu, nggak pernah tahu soal makanan Kayak khas sini. Emang namanya aja udah penyaram pisang. Mm-mm. Pasti bahan utamanya itu dari pisang. Terus bentuknya tuh kayak setengah lingkaran gitu loh, kayak setengah lingkaran, dan nanti isinya di dalam itu tuh ada gula aren sama parutan kelapa. Oh gitu, biasanya itu tuh adanya pas kapan gitu? Adanya cuma pas acara-acara tertentu, kayak abis pengajian, kayak memperingati hari-hari besar aja adanya gitu. Nggak ada Tapi- dijual secara umum. Nggak. Pas kondangan nggak ada? Kondangan nggak ada. Oh nggak ada, pantesan nggak pernah ketemu. Soalnya Sering kondangan ya. nggak, maksudnya nggak pernah nemu, bener-bener nggak pernah makan iya, gitu. iya. Oke, berarti itu ya mengenai makanan khas sudah ada. Terus ciri khas dari kota Solo ini tuh apa sih gitu? Yang sama-sama kita tahu kalau kota Solo itu kota beras, Rami Madinah. Yang namanya kota beras, jadi ya emang beras. Iya. Beras sawah Solo. Beras Solo, kamu ke Jawa ada yang jual beras Solo asli. Iya. Tapi Di di sini- sana lebih mahal. Berapa Agak kalau di mahal sana? gitu. Sekitar 13.000 atau 12. Kalau di sini berapa sih? Kayak 10.000. Oh iya, itu tuh kayak anak daro, apalagi sih namanya? Sokan. Sokan putih ya. Mm-mm. Terus apa lagi? Banyak Banyak pokoknya. ya, bener jenis Ah. beras banyak. Tapi emang sih beras Solo itu Beda. the best. Mm-mm, Enak beda banget kan. Soalnya teman-teman aku nih kayak dari Batu Sangkar, Uh-huh. dari Padang pasti aku belinya beras Solo. Padahal gitu. itu sama-sama di Sumbar loh. Iya, tapi emang dari sini tuh emang lebih terkenal gitu sebagai Benar-benar. pengekspor beras dan penghasil beras. Mungkin segitu aja kali ya bincang-bincang kita mengenai pariwisata di sini. Semoga teman-teman bisa ke kota Solo lah ya. Ayo. Oke, terima kasih untuk Kaisa yang udah bersedia meluangkan waktu bergabung di podcast Pelipur Lara kali ini. Oh ya, untuk penutup nih, aku ada sedikit pertanyaan, yaitu gimana sih strategi Uda Uni ini untuk memperkenalkan pariwisata kota Solo ini ke turis lokal ataupun mancanegara? Tentunya kita dari zaman yang milenial, kita adalah anak milenial yang nggak lepas tentunya dari gadget, Benar-benar. apalagi sosial media. Iya. Itu tuh emang ujung tombaknya itu emang dari anak muda dan sosial media. Anak muda zaman sekarang nggak mungkin nggak main sosial media, dan cakupan sosial media ini pastinya mendunia. Iya. Apapun di sana, apalagi kita kalau menambahkan hashtag di foto ataupun tag ke lokasinya ataupun ke teman-teman yang lainnya, itu tuh cara yang paling simpel menurut aku untuk memperkenalkan kota Solo ke dunia. Oh gitu ya, berarti dengan cuma bermodal sosial media lah Sosial ya, media kita dan bisa gadget. memperkenalkan kota Solo ini. Oke, mungkin sekian pembahasan aku mengenai pariwisata pada kesempatan kali ini. Aku Witri pamit undur diri. Sampai bertemu di podcast Pelipur Lara selanjutnya. See you, dadah.